Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan selama 30 menit ke depan bersama saya Pandu Chandra dalam USM News. Dan berikut USM News selengkapnya. Kuliah kerja nyata tematik mahasiswa Universitas Semarang yang ke-23 mulai dilakukan di Kecamatan Mijen dan Ngalian. Sebanyak 40 mahasiswa dari 3 program studi yaitu Ilmu Komunikasi, Teknologi Hasil Pertanian dan Psikologi diserahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang ke pihak Kecamatan Mijen dan Ngalian. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang melangsungkan penyerahan serta penerimaan mahasiswa yang akan melakukan kuliah kerja nyata tematik ke-23 dengan tema pendampingan tumbuh kembang anak di Kecamatan Mijen dan Ngalian. Ketua LPPM USM Profesor Dr. Insinyur Mujiastuti Handayani MT menyatakan bahwa KKN tematik ini merupakan permintaan langsung dari Kecamatan Ngalian dan Mijen. Kami dari LPPM Universitas Semarang kali ini menyelenggarakan KKN tematik, dan KKN ini adalah permintaan dari Kecamatan Ngalian dan Kecamatan Mijen untuk mengurangi stunting yang ada di sana. Tapi kami ini menyelenggarakan permintaan dari kecamatan langsung direspon oleh Universitas Semarang oleh Pak Rektor, dan langsung kami menyelenggarakan KKN tematik ini dari mahasiswa yang Fakultas TIK, kemudian Psikologi dan Teknologi Hasil Pertanian. Dilaksanakan pada 16 Oktober hingga 15 Desember 2023, KKN tematik diikuti oleh 40 mahasiswa dari program studi Ilmu Komunikasi, Teknologi Hasil Pertanian, dan Psikologi yang terbagi dalam 20 mahasiswa untuk Kecamatan Mijen serta 20 mahasiswa untuk Kecamatan Ngalian. Sekretaris Kecamatan Ngalian, Sugiman, berterima kasih atas kerjasama yang dilakukan USM perihal tumbuh kembang anak. Terima kasih kepada seluruh Sivitas Akademika dari USM yang telah fokus bekerjasama dengan Kecamatan Ngalian perihal tumbuh kembang anak atau yang kita biasa tahu sebagai stunting di wilayah Kecamatan Ngalian. Kebetulan untuk wilayah Kecamatan Ngalian ada 2 kelurahan yang cukup banyak, yaitu Kelurahan Wonosari dan Tambak Haji. Itu masuk wilayah kerja Puskesmas Tambak Haji. Dan insya Allah dengan support dari teman-teman, dari adik-adik yang ber-KKN tematik di wilayah Puskesmas Tambak Haji ini, harapannya setelah 2 bulan adik-adik yang perlu pendampingan tumbuh kembang anak ini bisa zero. Melalui KKN tematik 23 ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Semarang dalam menuntaskan atau mengurangi permasalahan tumbuh kembang anak. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah kota untuk menekan jumlah stunting di Kota Semarang. Dalam hal ini, Universitas Semarang juga turut berkontribusi melalui KKN tematik yang sedang berlangsung di Kecamatan Mijen. Keterlibatan Universitas Semarang ini dilakukan dengan cara memberikan pendampingan ke masyarakat untuk pencegahan maupun pengentasan stunting. Dalam upaya membantu pengentasan stunting di wilayah Kota Semarang, Universitas Semarang mengirimkan mahasiswanya yang tergabung dalam KKN tematik 23. Sebanyak 20 mahasiswa ditempatkan di Kecamatan Mijen yang diharapkan dapat turut serta berperan aktif membantu pemerintah dengan memberikan pendampingan ke masyarakat terhadap pemberian makanan tambahan yang telah disediakan. Kenapa ada semacam kerjasama antara USM sama Kecamatan Mijen ini? Kami berharap nanti akan kami tempatkan di wilayah-wilayah yang penderita stuntingnya itu cukup tinggi. Dalam hal ini, kalau di Mijen ada di Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Karangmalang. Itu cukup banyak penderita stuntingnya yang kemudian kami berharap mahasiswa itu bisa mendampingi pemberian PMT kepada para balita stunting, karena memang pemberian PMT itu anggarannya sudah dianggarkan melalui APBD.
Kota Semarang. Cuma yang jadi persoalan ketika PMT itu sudah disajikan, kemudian ditinggal, itu hasilnya akan tidak maksimal. Jadi nanti yang kami minta, yang kami harapkan dari para mahasiswa nanti yang sejumlah 20 itu bisa melakukan pendampingan sampai dengan PMT yang kita sajikan itu benar-benar dimakan oleh penderita stunting tersebut, bayi penderita stunting tersebut, sehingga hasilnya akan lebih optimal. Berdasarkan data yang ada di lapangan, hingga kini ditemukan sebanyak 59 kasus stunting di Kecamatan Mijen. Berbagai kegiatan juga telah dilakukan oleh pemerintah Mijen bersinergi dengan kelurahan serta instansi terkait lainnya. Adanya orang tua asuh, kemudian dengan pembelian makanan tambahan. Makanan tambahan ini disokong dananya dari iuran dari Forkopincam, dalam hal ini adalah mulai dari Pak Camat, kemudian Lurah, dan bahkan dari kecamatan, dari Puskesmas. Juga ada pemberian dana alokasi dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini APBD, itu sudah diberikan. Akan tetapi pemberian PMT saja tidak cukup, ya, tidak cukup karena terjadi banyak masalah di situ. Pertama adalah satu, terkait dengan pemanfaatan PMT itu yang bisa dimakan seutuhnya oleh balita stunting. Ternyata dari hasil pengamatan kita di lapangan masih terjadi banyak kendala. Salah satunya adalah pertama, PMT yang dimakan itu tidak hanya dimakan oleh balita stunting, ya, ada yang dimakan oleh kakaknya, bahkan mungkin adiknya, bahkan mungkin oleh keluarga yang lain. Nah, berarti kan itu menunjukkan bahwasanya PMT yang kita berikan itu tidak tepat sasaran, Dari situlah akhirnya untuk tujuan target kita untuk pengentasan stunting jadi tidak sesuai dengan harapan. Ya. KKN tematik yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober hingga 15 Desember 2023 ini diharapkan dapat membantu menghasilkan program kerja nyata dan membantu pengentasan ataupun pencegahan stunting. Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Komunikasi Islam Universitas Semarang menggelar workshop seminar bertajuk Pemikiran dan Peradaban Islam PKU 17. Menghadirkan narasumber terpercaya, program ini diharapkan dapat memberi pengertian yang utuh bagi setiap peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Sebanyak 75 peserta ikuti gelaran workshop seminar dengan tema Pemikiran dan Peradaban Islam PKU 17 di UKM Fokmi Universitas Semarang beberapa waktu yang lalu. Program kaderisasi ulama yang bekerja sama dengan Universitas Darussalam Gontor diinisiasi untuk berbagi pengetahuan dan wawasan. Hal itu turut diakui oleh pembina Forum Komunikasi Islam USM, Saiful Hadi STMkom. Acara pelatihan kader ulama kerjasama antara Universitas Darussalam Gontor dengan Fokmi USM ini adalah kerjasama yang baik untuk menjalin tali ukhuwah. Kemudian yang kedua adalah menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan teman-teman mahasiswa ini adalah kader-kader ulama masa depan. Maka hari ini diajak diskusi, diajak adu pemikiran dengan teman-teman dari Gontor, dari Darussalam Ponorogo Gontor. Kemudian ini adalah hal yang sangat luar biasa. Artinya teman-teman USM bisa belajar bareng, bisa sharing bareng, bisa mendapatkan pengetahuan yang baru yang selama ini belum dapat. Apalagi USM ini adalah Universitas Semarang yang notabene bukan kampus Islam, tetapi kampus yang berbasis nasional, Pancasila dan NKRI. Sehingga teman-teman dengan adanya pelatihan kader ulama ini akan menambah wawasan, pengetahuan sesuai dengan sabda Nabi, supaya kita mencari ilmu dari sejak kita lahir sampai ke liang lahat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menghadirkan 3 narasumber, diantaranya Muhammad Reza Esos, Fasya Tara Anada SAG, dan Hussein Sahrul Musini SAG, diharapkan melalui program kaderisasi ulama ini dapat menjadi suatu langkah nyata untuk menjawab isu-isu kontemporer yang ada saat ini. PKU itu singkatan dari program kaderisasi ulama. Itu pertama kali diinisiasi memang oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk melatih kader-kader muda agar nantinya menjadi ulama-ulama yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di seputar masalah keagamaan di masyarakat. Nah, kemudian sedikit mengulas sejarah PKU yang sebetulnya PKU ada banyak di berbagai tempat. Akan tetapi yang menjadi ciri unik
mungkin dari awalnya ya. Itu kami adakan di UNIDA yang asalnya itu ISID, Institut Studi Islam Darussalam. Itu kita di akhir program ini ada yang namanya workshop seperti ini. Bukan workshop sebetulnya ya, seminar keliling dari mulai di Jawa Timur sampai Jawa Barat. Nah ini dalam rangka kita mencoba anak-anak yang sudah kita latih ini selama 4 bulan, 5 bulan kurang lebih untuk menjawab tantangan-tantangan khususnya terkait isu-isu kontemporer. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Berinovasi membangun negeri. Kegiatan LKMMTD dan Malam Keakraban untuk Mahasiswa Baru yang diadakan oleh Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang berjalan dengan baik. Dihadiri sebanyak 475 mahasiswa baru yang diharapkan dapat mengenal Universitas Semarang dengan baik, serta memiliki motivasi untuk dapat mengembangkan diri sebagai mahasiswa hingga lulus nantinya. Sebanyak 475 mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi ikuti LKMMTD dan juga makrab yang bertajuk Autentik, ajang untuk berkarakter dalam Malam Keakraban FTIK. Acara ini diselenggarakan di Gedung Auditorium Insinyur Wijatmoko USM dan Kampung Jawa Sekatul. Kegiatan ini menjadi acara lanjutan dari rangkaian pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa. Hal ini juga diakui oleh Ketua BEM Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aldo Rino.
Diadakannya Makrab FTIK ini bertujuan untuk mengembangkan SDM dari FTIK ya, kelanjutan dari Pakem. Selain itu juga mengenalkan struktural fakultas dan juga mengakrabkan satu fakultas FTIK itu sendiri. Untuk LKMTD dan Makrab pada hari ini diikuti 475 peserta yang terdiri dari program studi TI, SI, pariwisata, dan Ilkom. Ya, penting pesannya kepada maba untuk teman-teman bisa mengikuti dengan tertib, nikmati kita di sini sama-sama senang-senang bareng agar satu fakultas ini kembali solid, aktif, dan juga akrab bersama. Kurang lebih seperti itu sih. Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber, diantaranya Sekretaris Jurusan TI Khoirudin Eskom M. Engineer, dosen pariwisata USM Almas Nabili Imania, Kasat Teknologi dan Informasi Saifullah Hadi STMkom, Wakil Dekan FTIK USM Fajia Nur Fanani Esos MIkom, Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi Edi Nurwahyu Julianto Esos MIkom. Khoirudin berpesan agar mahasiswa FTIK juga memiliki pola pikir prestatif agar memiliki tujuan dalam mencapai cita-cita. Tentang pentingnya seorang mahasiswa punya pola pikir prestatif. Jadi pola pikir prestatif ini merupakan salah satu kunci menurut saya untuk yang harus dimiliki oleh mahasiswa, tentunya dalam membangun pola pikir, mindset bahwasanya ketika teman-teman sekarang kuliah, kemudian nanti mungkin menjalani karir atau menjalani hidup, kita perlu membentuk pola pikir yang prestatif. Nah, pola pikir yang seperti apa? Tentu yang pola pikir yang berbasis tujuan, dengan mempertimbangkan empati, kemudian komunikasi, dan lain sebagainya, sehingga setiap diri kita dari individu punya perspektif atau tujuan yang baik terhadap apa yang ingin kita capai. Oke, saya kira cukup antusias ya dengan kegiatan ini diikuti oleh 400-an mahasiswa. Tentu harapan kami, karena ini kegiatan makrab yang pertama kali setelah kita 2 tahun pandemi, tentu besar harapan saya adik-adik mahasiswa ini mampu, paling tidak nanti ke depannya mungkin kalau bagi sekarang yang belum mampu atau belum berpikir prestatif, sudah mulai memikirkan, oh ternyata kita harus punya goal, punya purpose, tujuan yang jelas. Kegiatan Bangkit Perkasa Sekolah Luar Biasa dilakukan oleh siswa SMK Negeri 6 Semarang. Kegiatan tersebut dilakukan agar anak-anak dari sekolah luar biasa dapat belajar bersama dengan anak-anak yang ada di sekolah reguler. Berikut liputan SMK Negeri 6 Semarang untuk USM TV. Halo, selamat pagi Sobat Pers. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama Zahra Putri yang akan menemani Anda untuk meliput kegiatan Bangkit Perkasa bersama SLB pada hari ini, Jumat 3 November 2023. Setelah ini akan dilanjutkan oleh partner saya, Putri. Terima kasih Zahra. Saat ini saya sedang bersama salah satu teman kita dari jurusan kuliner. Nah, menurut kakak, bagaimana rasanya belajar bersama anak SLB? Menurut saya belajar bersama anak-anak SLB sangat seru sekali. Terus bisa belajar juga tentang bahasa isyarat. Mereka juga bisa diajak bercanda juga dan komunikasi juga lancar. Seperti itu, baik. Apa saja kegiatan yang dilakukan pada pagi hari ini? Kegiatan hari ini kita membuat kue kering, kue nastar, kastengel, putri salju, terus ciput, sama kue keju, cendol keju. Ya. Ya, oke. Terima kasih Kak atas waktunya. Kegiatan Bangkit Perkasa Sekolah Luar Biasa yang berkolaborasi dengan mendatangkan beberapa siswanya ke SMK Negeri 6 Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program sekolah inklusi, yakni anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak dari SMK reguler. Demikian liputan kegiatan pada hari ini. Zahra Putri pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Taman Pendidikan Radatul Aftal Islam Terpadu Al-Firdaus Gubuk, Grobogan menggalang donasi untuk anak-anak di Palestina. Penggalangan donasi sebagai bentuk aksi solidaritas untuk anak-anak yang menjadi korban perang Israel dan tentara Hamas Palestina di Gaza. Aksi dilakukan untuk menumbuhkan empati dan peduli terhadap anak-anak Palestina.
Satu persatu anak-anak Raudatul Atfal Islam Terpadu Al-Firdaus Gubuk Grobogan memasukkan amplop berisi uang saku mereka ke dalam kardus bertuliskan donasi untuk Palestina yang disiapkan oleh pihak sekolah. Donasi diberikan untuk anak-anak Muslim di Palestina. Setelah melakukan donasi, anak-anak kemudian melakukan pawai singkat sejauh 500 meter mengelilingi lingkungan RA Islam Terpadu Al-Firdaus dengan membawa atribut bendera Palestina dan bendera Indonesia sebagai bentuk persaudaraan bangsa Indonesia dengan Palestina. Menurut Siti Aminah, Kepala RAIT Al-Firdaus Gubuk mengatakan, donasi ini dilakukan sebagai bentuk aksi solidaritas anak-anak RAIT Al-Firdaus terhadap anak-anak seusianya di Palestina yang sedang dilanda peperangan. Tujuannya untuk mengenalkan anak-anak tentang negara Palestina sekaligus menumbuhkan empati dan kepedulian anak-anak terhadap saudara mereka di Palestina. Dari RAIT Al-Firdaus Gubuk, kita mengadakan acara solidaritas terhadap Muslim Palestina yang dilaksanakan selama 3 hari, yakni mulai dari kemarin, hari Kamis, kita nobar melihat film tentang perjuangan Muslim di Palestina. Kemudian hari ini kita syiar peduli Palestina dengan berjalan kaki, pawai kecil ya, anak-anak di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian juga hari ini anak-anak aksi berdonasi untuk Palestina. Tujuannya untuk apa sih, Bu? Biar anak-anak apa? Oh iya, tujuannya kita solidaritas ini adalah agar anak-anak itu mengenal ternyata ada nama negara yang bernama Palestina, gitu ya, Palestina. Kemudian kita memberikan gambaran bahwa negara itu dijajah, ya, terjajah, ya. Kemudian kita juga ingin menimbulkan empati, kemudian peduli mereka terhadap saudara-saudaranya di Palestina, terutama anak-anak kecil ya, teman seusianya gitu ya, bagaimana penderitaan mereka di sana. Bu, terus donasi yang terkumpul disalurkan kemana? Untuk donasi yang terkumpul, kami bekerja sama dengan Lasis Jawa Tengah ya. Nanti semuanya kita salurkan ke sana, berapapun yang kita dapatkan. Sementara itu, anak-anak mengaku senang bisa mendonasikan uang saku mereka untuk anak-anak Muslim di Palestina. Ngasihkan amplop itu apa isinya, Dek, tadi? Uang saku tadi. Nah, dikasihkan untuk siapa, Dek? Memangnya di sana lagi apa? Lagi apa di sana? Gitu. Uangnya untuk apa nanti? Membantu gitu ya, buat membantu anak-anak di sana gitu ya. Seneng nggak, Dek? Seneng. Namanya Dek siapa? Mariam. Di Aska tadi ngasihkan amplop itu isinya apa, Dek? Uang. Dikasihkan ke Kota Amal ya, Dek ya. Untuk apa, Dek, itu? Gitu. Seneng nggak, Dek, ngasih sumbangan, ngasih donatur ke Palestina? Seneng. Donasi tersebut akan dilaksanakan hingga Sabtu besok. Setelah terkumpul, donasi tersebut akan disalurkan melalui Dompet Peduli Pendidikan Umat, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, Lazis Jateng, Lazis Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country
The motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Tiga rumah di Grobogan roboh menimpa salah satu warga dan ratusan rumah rusak diterjang puting beliung pada Minggu petang. Korban puting beliung mengalami luka di bagian kaki dan harus dievakuasi ke rumah saudara. Warga bersama anggota polisi juga turut melakukan kegiatan gotong royong untuk memperbaiki rumah yang rusak. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan 3 rumah milik warga Desa Temon, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan roboh total hingga menimpa salah satu pemilik rumah. Warga panik saat terjadi angin kencang menerjang rumah mereka. Akibat puting beliung, 3 rumah milik warga di Desa Temon roboh total dan ratusan rumah rusak di bagian atap rumah. Peristiwa hujan deras disertai puting beliung terjadi pada Kamis petang menerjang pemukiman warga. 3 rumah milik warga roboh total dan ratusan rumah rusak di bagian atap. Puting beliung di desa ini gimana, Bu? Hujannya sekitar jam 4:30 ya, terjadi puting beliung. Itu hujan awalnya tenang saja, tapi selang 5 menit, 10 menit itu bercampur angin dan petir. Itu pas 1 jam itu durasi 1 jam itu terus terang, hujannya mereda. Ya, ternyata malah ada rumah yang roboh, 3 rumah, 1 itu jebol, dinding rumahnya itu jebol ya. Untuk 100 rumah lebih itu gentengnya pada kabur semua. Ada saat itu warga panik, Bu, ya? Warga ya panik, keluar. Ada yang di rumah itu masih tertimpa rumah yang roboh itu 2 orang, Bapak Suwarno sama Ibu Liswati yang sempat bibirnya itu kena paku. Terus Pak Suwarno sini bahunya itu sampai sekarang masih abuh, masih bengkak. Enggak tahu kenapa, enggak tahu. Gitu. Rumah salah satu pemilik rumah tertimpa bangunan rumah dari kayu sehingga mengakibatkan kaki pemilik rumah terluka. Dan puting beliung ini gimana, Bu? Iya, ada angin itu, terus saya sama suami saya mau lari gitu. Ke depan udah ambruk rumahnya yang depan dulu. Terus saya lari ke belakang cari pintu yang di belakang. Nggak bisa, terusan keberkan itu ketimpa gedeknya. Terus bapak saya itu ketimpa genteng. Ya alhamdulillah, ya cuma sakit
kakinya aja barangkali ya keselio gitulah. Warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Korban puting beliung yang rumahnya roboh terpaksa harus mengungsi di rumah kerabat. Petugas kepolisian bersama warga saat ini melakukan kegiatan gotong royong untuk melakukan perbaikan rumah yang roboh. Dari para perangkat desa, sebanyak 3 rumah milik warga roboh total menimpa perabotan rumah dan 100 lebih rumah warga rusak di bagian atap genteng. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, namun akibat puting beliung warga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Gimana Dan? Ya, kami dari Polsek berarti bersama rekan-rekan ikut membantu masyarakat yang rumahnya roboh untuk bisa meringankan sedikit beban. Kami dari Polsek berarti juga ikut prihatin dan akan terus ikut membantu untuk nanti juga mendirikan rumahnya lagi. Ini rumahnya roboh karena apa Dan ini? Kemarin karena angin puting beliung. Kalau di kecamatan berarti sini ada berapa rumah Dan yang roboh? Untuk kemarin di desa Temon ada 3 rumah. 3 rumah roboh yang terkena angin puting beliung. Tapi untuk korban jiwa ada nggak ada? Alhamdulillah tidak ada. Ini berarti anggota polisi dengan warga saling gotong royong Dan ya? Ya, untuk mewujudkan kebersamaan dengan masyarakat, kami dari Polsek berarti bersama masyarakat ikut membantu membersihkan rumah yang roboh ini. Selain merusak rumah warga, puting beliung juga mengakibatkan sejumlah tanaman roboh. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap korban puting beliung. Upaya untuk mendamaikan konflik Palestina-Israel terus diupayakan semua pihak termasuk Indonesia. Dalam pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan Joe Biden, persoalan Palestina juga dibahas oleh kedua negara. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, Indonesia dan Amerika terus meningkatkan status hubungan bilateral kedua negara. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan bilateral antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo berlangsung selama kurang dari 1,5 jam di Gedung Putih. Jokowi beserta rombongan tiba pada pukul 4.15 sore waktu setempat dan disambut langsung oleh Presiden AS Joe Biden di Oval Office atau ruang oval yang merupakan kantor kepresidenan AS. Pertemuan bilateral kedua negara ini memang telah diagendakan untuk memperkuat kerjasama bilateral yang telah terjalin selama hampir 75 tahun. Namun setelah perang Israel-Hamas pecah sejak bulan Oktober, Jokowi menegaskan misinya untuk membawa agenda perdamaian bahwa perang Israel-Hamas harus dihentikan. Namun tentunya pendirian itu bukan hanya pendirian Indonesia saja, tapi pendirian 57 negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Terlepas dari isu perang Israel-Hamas, AS dan Indonesia mengumumkan peningkatan status kerjasama bilateral menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau kemitraan komprehensif strategis. Status ini telah dimiliki oleh Indonesia dan Tiongkok serta AS dengan Vietnam. Negara-negara yang memiliki status ini berarti prioritas diplomatiknya lebih tinggi sehingga kolaborasi antara keduanya terjalin lebih erat dan komunikasi terjalin lebih intens. Selain bertemu dengan Biden, hari ini Jokowi juga bertemu dengan Chairman Freeport untuk membahas mengenai penambahan saham di Indonesia dan perpanjangan izin tambang. Di samping itu, di Kedutaan Besar Republik Indonesia terdapat sejumlah kerjasama yang ditandatangani dalam bidang transfer teknologi kesehatan, kedirgantaraan, kawasan industri, dan juga panel surya. Sebelum bertemu Biden pada siang hari di Georgetown University, Jokowi juga memberikan pidato kepada diaspora Indonesia di AS. Jokowi mengatakan bahwa AS adalah negara yang besar dengan pengaruh yang besar pula, dan Indonesia membuka kesempatan kerjasama dengan negara manapun tanpa memihak
kekuasaan manapun, namun memihak pada kedamaian dan kemanusiaan. Esok hari, pada sore hari waktu setempat, Jokowi akan bertolak ke San Francisco untuk menghadiri KTT APEC serta memberikan pidato di Stanford University. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA.